Bahwasanya kecintaan kepada orang-orang saleh bisa menghantarkan kita kepada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia dan apapun dia, saudara sekalian. Bahkan seekor anjing Ashabul Kahfi, seekor hewan bukan manusia, tapi begitu cinta kepada pemiliknya yang mana mereka orang-orang saleh, maka mereka dia akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita, saudara sekalian, sebagai manusia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, cinta kepada para aulia, maka di akhirat kelak kita pun bakal berkumpul bersama mereka. Bukankah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bakal dibangkitkan bersama siapa yang dicintai oleh dia. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, maka di akhirat kita bakal berkumpul bersama Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada para aulia, walaupun kita orang-orang yang tidak banyak ibadahnya, tapi kecintaan kita, saudara sekalian, yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kecintaan para sahabat-sahabat Nabi kepada Rasulullah. Itu sampai orang-orang kafir ketika memuji kecintaan sahabat kepada Rasulullah, mereka katakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Demi Allah, saya enggak pernah melihat orang cinta pada orang lain melebihi cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad. Bayangkan hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah meludah, melainkan ludahnya Nabi Muhammad ditangkap oleh para sahabat dan diletakkan di wajah mereka. Coba kita ayuhal ahbab, siapa yang mampu menjalankan kecintaan ini kepada Rasulullah? Terus terang Bapak Ibu sekalian, kita ini banyak mengatakan cinta kepada seseorang, cuman siapa yang mau nangkap ludah kita? Ini juga suami istri kalau ditanya cinta sama suaminya, cinta. Kira-kira kalau suaminya ngeludah mau ditangkap nggak Bu? Nggak mau. Walaupun bilang cinta setulusnya, saudara sekalian, makanya lihat, cintanya sahabat bukan sekedar di ucapan, tapi cintanya sahabat benar-benar telah mendarah daging, saudara sekalian. Benar-benar luar biasa cinta mereka, sehingga rambutnya Rasulullah kalau digunting, itu para sahabat berebutan mengambil rambutnya Rasulullah, dan mereka siap mempertahankan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau, saudara sekalian, pernah dalam suatu peperangan, topi perangnya terjatuh di tengah pasukan musuh. Ketika barisan muslimin sudah ditarik mundur untuk beristirahat, Sayyidina Khalid pun tersadar topi perangnya ada di tengah-tengah pasukan musuh. Dia berangkat seorang diri, dia tidak ajak sahabat-sahabat yang lain, dia siap korbankan nyawanya hanya untuk mengambil topi perangnya. Sehingga begitu sampai di sana, saudara sekalian, dia angkat pedangnya, dia ayunkan pedangnya melawan pasukan musuh seorang diri hanya untuk mengambil topi perangnya tersebut. Begitu dapat topi perang kembali kepada pasukan muslimin, darah sudah bercucuran hadirin, luka di mana-mana. Sampai orang-orang mengatakan, para sahabat, ya Khalid, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak ingin bilang kepada kami kalau topi perangmu jatuh? Bilang sama kita, kita berikan topi perang kita sebagai gantinya. Kata Khalid bin Walid, beda, topi perang saya ini beda dengan topi perang kalian. Kenapa? Setiap saya pakai topi perang tersebut, pasti kemenangan kita dapatkan. Dibilang, memang apa kelebihan topi perangmu? Dikatakan, sebab di dalam topi perangku aku simpan 2 helai rambutnya Nabi Muhammad. Beginilah keadaan mereka cinta kepada Rasulullah. Belum lagi para aulia, para ulamaul amilin, hadirin, cinta dengan para ulama, cinta dengan para aulia enggak bakal rugi dunia akhirat. Pasti keuntungan yang kita dapatkan. Cinta kepada orang-orang saleh, mereka enggak bakal melupakan kita nanti di akhirat kelak. Mereka bakal mencari kita, ayuhal ahbab, mana pecinta-pecintaku, akan mendapatkan syafaat dari mereka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah dikisahkan, mereka para aulia memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, apapun yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah. Pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diriwayatkan, saudara sekalian, ketika berjalan bersama murid-muridnya, mendapatkan satu kuburan yang mana beliau Allah bukakan hijab sehingga dia bisa melihat apa yang terjadi di dalam kubur tersebut.
seseorang sedang disiksa oleh Allah di dalam kuburnya karena maksiat dan pelanggaran yang dilakukan begitu banyak. Saat itu Syekh Abdul Qadir pun berhenti dan berkata kepada murid-muridnya, apakah ada celah agar aku bisa memohon kepada Allah biar Allah ampuni dosanya dia? Hai murid-muridku, apakah dia pecinta saya? Muridnya mengatakan, dia tidak cinta kepada engkau ya Syekh Abdul Qadir. Apakah dia pernah hadir majelisku? Dia bilang tidak pernah ya Syekh Abdul Qadir. Apakah dia berteman dengan muridku? Dikatakan tidak pernah juga ya Syekh Abdul Qadir. Cuman sekali waktu katanya, ketika engkau bersama rombongan murid-muridmu berjalan, debu berterbangan, engkau sudah berlalu entah kemana tapi debu masih berterbangan. Saat itu dia keluar rumah kaget terkejut, ini debu dari mana? Dia bilang ini adalah debu yang telah dilalui oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bersama murid-muridnya. Kata Syekh Abdul Qadir, dari situ akan aku memohon maaf kepada Allah untuk dia. Berarti ada celah agar aku bisa meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, berkat dia melihat debu yang telah kami lalui, tolong ampuni segala dosanya. Allah langsung angkat azab kuburnya, saudara sekalian. Lalu bagaimana dengan kita? Kita hadir di majlis kuitang ini, duduk, kira-kira masa iya Habib Ali Kuitang gak kenal sama kita? Masa iya para habaib, para aulia illah tidak mengenal kita semua? Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita yang singkat ini, yang pendek, yang sedikit ini, tapi berkat kumpulnya kita di majelis para aulia, majelis ini kumpul di tempat kumpulnya orang-orang saleh, insyaallah berkat perkumpulan ini Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah. Allah hapuskan segala dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surga Allah, diselamatkan dari azab api neraka Allah, amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.